Lihat seperti apa kemungkinan The Fed ini akan memangkas suku bunganya di tahun depan. Ini ada sinyal 3 kali pemangkasan suku bunga. Kalau dari Kisi Asset Management sendiri melihat apakah ini terlalu agresif atau sebenarnya justru lebih dovish? Kalau kita lihatnya dan market konsensus ya, konsensus itu tadinya berpikir kemungkinan Fed akan memotong suku bunga itu baru akan terjadi di paruh kedua 2024. Dan saya rasa itu adalah make sense. Kemudian yang terjadi saat Desember, saat Fed memberikan statement, ada kemungkinan dan market memprice in, market konsensus berubah menjadi first quarter 2024 akan dipotong 1 kali. Yang tadinya 1 sampai 3 kali pemotongan suku bunganya di 2024, kemudian beranjak berubah menjadi 3 kali. Jadi ini melebihi ekspektasi pasar. Jadi memang lebih dovish. Jadi saya bilang menjawab pertanyaannya, peluang untuk bursa saham lebih baik. Nah, begitu Mbak Anneke. Demikian. Baik, tapi efeknya untuk aset keuangan kita di dalam negeri sendiri itu seperti apa? Apakah juga Bank Indonesia harus langsung mengejar adanya pemangkasan tersebut atau menurut Anda seperti apa? Karena kalau mendengar yang disampaikan BI di PT BI ini mungkin suku bunga BI baru akan diturunkan di 2025. Jadi Bank Indonesia itu harus membalancing membuat keseimbangan antara inflasi dan juga nilai tukar. Sementara nilai tukarnya ini sedang aman di 15.500. Tapi kalau kita ingat 1,5 bulan, 2 bulan yang lalu, rupiahnya ini sudah hampir 16.000 sehingga mau nggak mau BI harus menaikkan suku bunga untuk meredam pelemahan rupiah. Nah, kita juga sempat membuat kajian ya Mbak Anneke ya. Apa sih faktor yang paling mempengaruhi pergerakan IDR terhadap US dollar? Ternyata 80% itu adalah korelasinya sangat positif dengan DXY, yaitu indeks US dollar. Nah, dengan kemungkinan Fed akan menurunkan suku bunga, kemungkinan besar DXY pun akan turun. Kalau DXY turun, kemungkinan besar IDR-nya pun menguat. Sehingga saya bilang BI sekarang statementnya ini cenderung berhati-hati saja. Kemungkinan untuk potong suku bunga BI, saya bilang sangat terbuka tahun depan. Tapi tidak mau terlihat langkah yang gegabah. Seperti pertengahan tahun ada beberapa bank sentral negara lain yang sudah stay, udah nggak naikin interest rate, ternyata tiba-tiba naikin lagi. Jadi makanya bukan terlalu penting tapi adalah yang penting itu adalah bukan 1, 2, 3, 4, 5 kalinya, tapi saat Fed mulai potong suku bunga, artinya kebijakannya mestinya ini this is the changing stance. Mereka sekarang mau turun suku bunga nih. 1 kali, just the beginning. Makanya saat pertama kali BI tiba-tiba naikin suku bunga, semua orang kaget. Ini stance-nya gimana nih, mau naikin terus atau gimana? Nah, sepertinya BI masih lebih nggak gegabah, lebih maintain market expectation untuk stay dulu. Kita nggak mau bilang mau cut dulu deh. Karena kemarin dia baru naikin. Biasanya tuh kalau naik tuh it's a series of increase, it's a series of cutting. Demikian. Baik, tadi Bapak sempat sampaikan ekspektasi pasar ini mungkin The Fed sekarang akan memangkas di first quarter 2024 begitu. Apa sih yang membuat Bapak yakin adanya keputusan ini begitu? Karena kalau kita melihat dari inflasi The Fed sendiri di Amerika Serikat ini kan juga belum sesuai dengan target begitu. Karena targetnya sendiri 2%. Correct. Ya, jadi gini Mbak Anneke. Pertama, kalau kita telah dari historical dari tahun 2022 saat pertama kali Fed naikin interest rate, tiap bulan angka inflation itu sebelum muncul ada angka konsensus. Nah, konsensusnya misalnya X, misalnya say year on year say 5%. Munculnya itu hampir selalu di luar ekspektasi pasar. Jadi konsensus selalu miss. Kenapa saya highlight ini? Can you imagine consensus number yang sudah dibuat oleh profesor-profesor, PhD yang kerja di Amerika, sekolah di Amerika, mengerti ekonomi Amerika, tapi salah semua. Angkanya bisa salah semua nih. Itu terjadi tahun 2022. Konsensus salah terus setiap bulan. Di 2023, angka konsensusnya hampir selalu benar. Kalaupun salah, bedanya dikit sekali. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita tarik kesimpulan adalah inflation-nya ini sudah mulai terkendali
dan sudah mulai kelihatan pattern-nya. Yang Mbak Anneke bilang very correct, very true. Inflation belum ke 2%. Ya, 2% saya yakin sekali nggak akan terjadi di 2024, tetapi mungkin 2025. Tetapi inflation year on year yang tadinya 6%, 5%, sekarang udah 3. Ya, udah sangat membaik. Nah, dan tadi yang saya bilang, angka konsesinya udah bener terus nih. Berarti kan pergerakan inflasinya ini sudah kelihatan patternnya. Sedangkan tahun lalu salah terus. Selalu lebih tinggi, selalu lebih tinggi, selalu lebih tinggi. Jadi salah terus nih. Ya sekarang nih udah mulai terkendali, saya bilang. Terus kemarin juga, nah ini penting kalau untuk market, yaitu US Treasury bond yield itu sempat 5, kemudian sudah menguat lagi sekarang di 4%. Ya saya rasa ini kalau US 10 itu kan risk ya. Risknya udah cukup, udah sesuai yang Fed mau di 4%. Saya rasa tidak perlu untuk naikin suku bunga lagi. Itu karena 2 tadi. Inflasinya sudah terkendali, memang belum 2%, memang belum, tapi it's going there slowly. Ya. Kemudian yang kedua adalah secara market, US Treasury 10-year bond yield-nya ini sudah sesuai yang Fed mau, yaitu di angka 4%. Baik, apa yang membuat Anda mengatakan inflasi ini sudah terkendali? Karena kalau kita melihat terkait dengan konflik yang ada di Timur Tengah, terutama terkait dengan distribusi minyak, ini bahkan sekarang sudah mulai terlihat ada pembatasan distribusi begitu di Laut Merah begitu. Apakah ini ada potensi untuk bisa membuat inflasi Amerika Serikat ini kembali lagi menanjak? Ya, kalau potensi jelas pasti ada. Ya, saya bahas dulu kenapa Mbak Anneke tadi nanya kenapa yang membuat saya bilang bisa terkendali. Beberapa faktor, beberapa komponen inflasi itu salah satunya yang tahun lalu naik ya. Inflation-nya itu dari harga bensin domestik di US, mobil bekas, services, ya semua ini kayak misalnya for example harga rata-rata gas bensin di US year on year turunnya jauh banget. Ya, services juga sudah melandai. Harga mobil bekas juga sudah turun banyak. Ya, jadi inflation-nya ini sudah sangat terkendali. Tadi saya bilang konsensusnya ini udah tepat terus. Ya, nah kalau menjawab pertanyaan yang kedua yaitu ketegangan global ya. Possibility untuk oil naik lagi still there. Sangat possible ya, apalagi OPEC Plus itu kan selalu berkali-kali tahun ini sejak paruh kedua 2023 cut production. Nah, tapi yang menjadi kunci adalah demand dari China ini sangat slow. Jadi kemungkinan besar antara supply dan demand itu supply-nya masih lebih banyak daripada demand. Kita punya chart di kantor yang kita bisa ngukur nih tiap quarter kemungkinannya ini demand dan supply itu tinggian mana. The last 2 quarters itu selalu berturut-turut supply-nya itu sedikit lebih banyak. Jadi saya rasa spekulasi oil naik bisa aja. Apalagi kalau ada ketegangan yang this is geopolitik ya, saya nggak nguasain. Geopolitik is not my expertise, saya nggak tahu, I don't know. Tapi saya rasa sementara oil 70 sampai 80 it's okay.